Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayura Safiana, NIM saya 1724085. Ingin menjelaskan terkait video yang sudah saya tonton di YouTube dan sudah dirangkum, yaitu tiap-tiap Pancasila mempunyai tempat sendiri dan tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 1945. Hanya rumusan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua yaitu menjiwai alinea pertama menjiwai pembukaan dan pasal tentang HAM. Sila ketiga yaitu mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Menjiwai alinea keempat dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima yang berarti tercapainya keseimbangan kehidupan pribadi dan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua pembukaan UUD 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai terdiri dari 3 jenis yang dapat disingkat menjadi nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2 nilai vital, yaitu sesuai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3 nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai asal, keindahan sesuai rasa, kebaikan sesuai pada manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi dari hubungan nilai. Itulah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat, norma hukum dengan sanksi dari pemerintah atau alat-alat negara. Nilai terdiri dari 3 jenis yang dapat disingkat menjadi 1 nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2 nilai vital yaitu sesuai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3 nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai asal, keindahan. Sedangkan norma atau kaidah petunjuk tingkah laku yang harus dan tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu. Pancasila tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vital sebagai dibuktikan dengan susunan sila-sila dan sistematik yang dimulai dari sila pertama dengan bangsa Indonesia. Kita wajib menghayati 5 nilai terkandung dalam Pancasila, yaitu 1 nilai religius pada sila pertama, 2 nilai kemanusiaan pada sila kedua, 3 nilai persatuan bangsa pada sila ketiga, 4 nilai kerakyatan pada sila keempat, 5 nilai keadilan sosial pada sila kelima. Pengamalan Pancasila melalui 3 aspek, yaitu pendekatan historis atau sejarah untuk mengetahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, pendekatan yuridis konstitusial untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dan Pancasila, pendekatan filosofis untuk penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila dasar negara. Pancasila memiliki peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menurut teori von Savigny, konsep ini tiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa-bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, baik tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila pada hakikatnya. Pengamalan Pancasila meliputi pengamalan sebagai pandangan hidup dan pengalaman sebagai dasar negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan cara subjektif, yaitu pengamalan. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila, menghayati nilai dan peranannya, mengamalkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.